Bermuda itu kalah hari terus ke Purgatory. Ya, abis ini ada Kalahari, tapi kita langsung lihat kalau misalkan anak-anak dari King sudah langsung ngamanin dari arah hangarnya, Han. Dan kali ini harusnya agak sedikit terjadi penumpukan kah di arah peak, karena begitu lewat pesawat yang menuju ke arah peak udah langsung rame banget yang turun. Oh ya bener ya, Mangs dan juga dari anak-anak Razar dan kawan-kawan. Bener, dan di mill pun ternyata tempatnya dihabisin aja. XCN gak dikasih tempat di mill dan mereka bakal turun ke Riverside, sedangkan itu posisinya itu bisa kena sandwich juga. Dan di daerah peak lumayan ramai, Sentosanya kosong, bener-bener gak ada siapa-siapa. Dan di Cape Town ada satu tim aja, udah ada tembakan juga langsung ke arah XCN Dewa nampaknya kali ini. Sedangkan dari Kings mengalami perubahan permainan yang cukup signifikan ya. Ketika gue lihat kemarin juga mereka itu kuat banget tuh sampai ke arah late game. Dan di sesi yang sama juga ada XCN dengan sebuah grozanya ternyata udah dapat, kali ini berhasil nungguin lawan, tapi Sie berhasil mendapatkan XCN Rain, langsung dipulanginnya ke lobby, satu orang berhasil dikirim aja. Wah, ternyata Sian ya, gue pikir Sven ya. Sven ternyata main di FFM, ternyata beda orang, tapi ini dia XCN trading satu, dia dapetin satu kill dan juga harus kehilangan satu playernya. Wah, ada Rain di sana yang udah harus langsung dipulangkan, dan Rain ini adalah satu player ya yang gue suka banget dari XCN dengan gameplaynya emang luar biasa. Tapi Rizal Lihan, Zel udah tembak juga, tinggal 56 HP tersisa, masih memanfaatkan kesempatan juga bakal coba untuk tiarap terlebih dahulu, menunggu follow up damage dari kawan-kawan Dewa. Tentunya kali ini masih bisa ditembakin juga, ada V Gaming di arah atas tentunya, tapi Zel lumayan hoki juga karena dia langsung dapat Groza pasti dari box nih. yes, Tumbang juga karena ada UG dari Avel Gaming yang berhasil menjatuhkan seorang Zel dan langsung saja dipulangin ke lobby. Nggak tuh, nggak basa-basi bro. gak basa-basi XCN, karena kayak yang kita tahu dari dulu ya, udah bener-bener lama banget dia sebenarnya punya rumah di mill, tapi kali ini dia tadi nggak bisa untuk dapetin mill secara seutuhnya karena ada tim lain juga yang mana sebenarnya bukan tim yang nyulik Erzal dan juga Rain, tapi tim yang berada di Riverside, karena tadi mengingat Riverside sama millnya itu sebenarnya ada 3 tim. So jadi dari kali ini XCN sendiri benar-benar nggak dapetin dari millnya, dan mereka juga dapetin bagian bawah terus harus ke split juga, dan akhirnya harus langsung kehilangan 2 playernya. Ada Bigetron Beat nih Han di Pocinok. Bener, yang gak trigger Ikam Kojak seperti biasa ya, mereka ngamanin Pocinoknya aja, dan masih belum ada lawan juga yang terlihat. Mereka masih main aman aja di building-buildingnya, dan perang terjadi cuma sekali doang, bener-bener kayak lu bilang kayak pasif gitu ya, bukan gua banget gitu. Kalau gua kan suka barbar. Lu kan suka barbar, tapi ini kalau Tabrak-tabrak, misalkan terobos. kita lagi ngelihat arahnya Bigetron Beat ya Han ya. Gue kangen banget sih sama permainan anak-anak Bigetron Beat. Apalagi kita dalam vibes yang berada kali ini Free Fire Indonesia Master. Free Fire Indonesia Master hadirnya anak-anak Bigetron Beat dulu sebelumnya adalah dari anak-anak Too Easy for BGL. Iya. Dulu namanya itu Too Easy for Ikam tuh ya. Iya, Too Easy for Ikam. Jadi apa kira-kira mungkin setelah kemarin belum perform banget untuk Free Fire Master League-nya, kali ini Ikam bakalan hadir jiwa-jiwa BGL-nya. Terus udah gitu dia main persis kayak waktu itu di Free Fire Indonesia Master sebelumnya, karena waktu itu tuh mereka tuh ya, kalau misalkan ngomongin sejarahnya anak-anak Ikam dan kawan-kawan waktu di Too Easy for BGL, itu mereka tuh ada kan satu tim berempat, 2 playernya tuh kayak hilang. Nah ada disconnect gitu, terus udah gitu mereka tuh masih bisa buyah, killnya tuh belasan, bahkan kalau nggak salah nyampe puluhan deh waktu itu. Masa-masa jayanya ya. Tapi emang gue berharap sih buat semua tim yang bertanding hari ini tuh mendapatkan poin maksimalnya sesuai ekspektasi mereka dari timnya masing-masing juga. Jadi pasti ya dong. Semoga bener-bener ini ya puas sama hasilnya gitu. Tapi soalnya kalau dulu tuh ada tuh namanya doa ibu. Oh iya. Tapi kalau sekarang masih belum ya. Sekarang masih belum. Sekarang masih tuh, normal. Sekarang tuh lebih kayak wah ternyata dengan nama tim e-sport, dengan nama yang enak dibaca dan gampang dinotis tuh lebih bagus gitu. Udah mulai sadar. Gue lebih seneng sih sekarang sih. Jadi kayak misalkan ya ini Ida e-sport kan gampang gitu gue ingetnya Ida e-sport. Misalkan mereka buyah Ida e-sport di game pertama gue inget nih namanya Ida gitu kan. Dan di nextnya mungkin wah di next season gitu ya gue tahu nih wah Ida pernah ada di ini apa di Free Fire Indonesia Master waktu babak final group ya. Final group udah ada. Jadi gue gampang notice ya gitu. Yes, tapi kali ini sepertinya dari anak-anak Ida udah notice adanya tim lain walaupun dia juga masih belum open fire, dan gue pikir ternyata dari anak-anak Mangs timnya nggak notice keberadaan anak-anak Ida, tapi ternyata kali ini udah notice juga satu sama lain. Bener, dan dari Mangsa juga masih dapat patahan lower ground yang itu nggak kena visionnya sama dari anak-anak Ida, dan mereka
pun memilih untuk stay defensive ya dari Ida Esports kali ini. Dan Mangs Impoise bakal coba untuk maju aja. Pintar lewat bawah-bawah biar nggak kelihatan juga. Tapi ternyata dari Ida sendiri memilih untuk mundur. Dan nggak berani fight untuk sementara waktu. Ya, ternyata itu dia udah langsung mulai coba untuk turun. Ini bahaya banget sih kalau misalkan dia harus nurunin bukit ke arah kota tua. Karena itu bener-bener curam banget. Dan ketika anak-anak Mangs putusin buat open fire ke arah anak-anak Ida, wah itu bakalan jauh lebih mudah pastinya untuk anak-anak Mangs. Dan bener aja lihat, langsung ditembak aja dari high ground tentunya kali ini dari tim Ida. Nampaknya udah kesulitan untuk mundur terlebih dahulu. Dan masih ada Chrono yang dipasang untuk perlindungan diri juga. Tapi kita lihat ada Impoise juga dengan sebuah parafalnya berhasil memukul mundur korban. Tapi ternyata masih bisa ditarik mundur sehingga menimbulkan suara-suara peperangan di mana ada tim lain ternyata yang datang juga dari Chill Spicy Boy. Berhasil mendapatkan satu pemain dengan satu beretanya tentunya seorang Micu berhasil dijatuhkan, dikirim ke lobby itu aja baby. ya ini ternyata langsung hadir lagi tim lain. Sebenarnya dari anak-anak Mang sendiri tadi udah bagus banget untuk nge-spot ke arah dari anak-anak Ida ya kan. Justru gue pikir mereka bakalan kayak ngambil dari sisi arah atas pick untuk coba nge-backstep, nge-split. Benar-benar nge-split positionnya, tapi ternyata mereka mutusin untuk turun. Dan ternyata kali ini di sisi lainnya Lian, ada anak-anak TP yang bakalan ribut kali ini. Rame banget, 1, 2, 3 tim berarti kali ini. Yes, The Pillar, di mana mereka mengamankan sebuah mercusuar aja. Di depannya juga ada anak-anak dari Bigetron Beat tentunya. Ya. Di sebelah kiri juga tadi ada anak-anak yang natakin tim XCN Dewa sehingga kehilangan 2 pemain juga dari XCN Dewanya. Mereka udah turun ke Pochinok cukup jauh juga dari Mil soalnya. Dari Riverside tadi mereka ya. Itu dia Han, karena emang gameplaynya tuh kayak yang gue bilang tadi, udah baca info zone tapi balik lagi ke arah Mangs kali ini yang udah ada Nobita di arah bawah sana. Betul, udah ditembakin juga Lempoise dengan sebuah parafal. Bakal coba predict shot aja. Turun ke bawah terlebih dahulu. Ada Sutet yang bisa dijadiin tempat untuk berlindung. Tapi ternyata Nobita udah out of vision, terlalu jauh. Gak bisa ditembak lagi oleh Lempoise. Bakal dimajuin terus. Di sebelah kiri udah kena tembak lagi dari Lempoise. Karena cukup berbahaya. Dan sabar sedikit terlebih dahulu. Sabar sedikit terlebih dahulu karena sebenarnya itu di situ ada Mats yang dia tuh di sisi samping jembatannya ya. Jadi emang benar-benar bukan di belakang jembatan juga. Dan kali ini juga anak-anak dari Empoy ada bahkan satu player yang emang juga masih ada di atas jembatan. Jadi kalau misalkan satu kali ini ada yang knock, bakalan susah banget untuk nge-revive satu sama lainnya. Ya karena cukup berjauhan ya dari temennya. Dan juga kita lihat ada Izul dengan sebuah SM8-nya sudah menduduki daerah high ground juga. Kita bakal berpindah terlebih dahulu ke arah tim The Pillars, di mana udah melihat kawan-kawan dari GRC. Sedangkan mereka ini sebenarnya ada penumpukan juga di sekitar Pochinok. Ada Bigetron Beat juga yang belum pindah dari awal, udah pindah ya. Ternyata itu ada kawan-kawan Shezik, Nightmare, dan juga pastinya ada Kings yang juga udah menduduki daerah Pochinok. Wah, udah lumayan rame di arah bawah. Ini harusnya udah pasti terbukti. Info zone ya, Circle bakalan bergerak ke arah sini. Ada nggak ya info zone tuh bohong ya? Kayaknya enggak. Pengen deh gue deh. Bohongin info zone gitu ya, PHP gitu ya. Ini tuh hampir, ini kan masih 12 tim. Ini kayak nyaris 12-12. Ini udah ada di bawah. Tahu-tahu ternyata zoning yang nggak ke bawah. Itu udah auto kelar lagi kan pasti kan. Bener, sebenarnya kalau misalkan semua pakai info zone dan memilih untuk masuk ke dalam zona, kan harus mikir juga gitu ya. Kalau misalkan baca info zone gitu kan, ini kira-kira timnya bakal masuk ke dalam zona apa main di luar zona nih. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam zona semua ya bakal perang di dalam zona. Tapi kalau misalkan iya main di luar zona pasti bakal ada di luar zona. Makanya itu susahnya karena ketika lu tuh lawan tim komunitas, karena lu nggak tahu mereka bakal main di dalam zona apa di luar zona. Dan juga lu juga nggak tahu dari segi drop point mereka juga bakal coba untuk turun di mana. Beda halnya sama kayak misalkan dari anak-anak divisi 1 dan divisi 2 kayak yang tadi kita juga sempat udah lihat, Bigetron juga masih turun di arah tengah, XCN juga masih turun di arah Mil. Jadi emang beberapa tim udah punya spot sendiri, udah punya poin sendiri, sampai akhirnya ketika didatengin komunitas juga emang benar-benar lebih langsung bakalan kelihatan. Tapi kali ini agak sedikit penumpukan di arah anak-anak dari Nobita dan kawan-kawan dari anak-anak combo ya, yang bakalan sepertinya bersinggungan dengan anak-anak XCN. Betul, dan di bawah tadi dari arah Mars Electric juga ada tim BGL yang masih harus bergerak, tapi masih dapat zonanya sedikit karena emang di tengah-tengah Pochinok banget tadi zonanya. Dan dari combo masih di daerah Cape Town juga harus melipir lebih jauh lagi. Cuman aman-aman aja sih karena beberapa timnya memang ada di dalam zona semua, kecuali di dalam zonanya tapi masih dapat building yang bahaya di luar. Karena di luar tuh pasti bakal diliatin tuh sama yang ada di dalam zona. Yes, apalagi juga
kalau misalkan kali ini anak-anak yang di dalam zonanya juga nggak mutusin buat team fight. Nah, dan benar-benar ketika mereka masuk nantinya ke dalam zona, akhirnya bakalan jadi makanan buat yang udah ada di dalam circle itu sendiri. Tapi kita bakalan lihat kali ini karena masih 12 tim 43 ini, aduh ini bener-bener banyak banget Han. Ini lebih dari kemarin sih. Soalnya ada zona kedua 30 detik lagi juga bentar lagi bakalan rapat. Dan ini dia yang kita omongin ya, kalau misalkan gameplay di bawah pasif kayak gini, seorang combo aja kali ini dia nggak punya medkit, dia cuma punya satu glow aja, sekalipun armornya lebih full, tapi menurut gue ini resource yang minim banget sih dalam satu kancah turnamen. Sangat minim sih, glow 1 tuh udah sedikit banget, dan juga medkit masih harus butuh banget, apalagi mereka masih ada di luar zona kayak gini ya. Jadi memang harus looting lagi, entah itu mereka dari natakin lawan, mungkin cuma ada satu squad doang kalau misalkan mereka bisa natakin dan mereka bisa ngambil resource dari sana. Tapi kalau misalkan lebih beruntung lagi gitu ya di jalan nemu glue gitu, tuh mereka bakal lebih beruntung lagi sih. Mungkin coba cari-cari dulu di Sentosa gitu kan, siapa tahu nggak ada yang nggak keluting gitu kan dari arah Sentosanya. Dan ini ternyata dari arah temennya sih udah lumayan sih tadi Mats. Ini combo mungkin dia ada ilmu lain dia. Ilmu lain. Soalnya ya? teman-temannya punya medkit 6, punya medkit 4, dia sendiri doang nggak punya medkit. Gua nggak butuh medkit cuy. Iya, emang posisinya di belakang ya dari si combo. Dan juga memang sebenarnya posisi mereka nggak cukup menguntungkan ya. Gue bisa lebih bilang untuk sementara waktu lebih untung yang di daerah Pochinok karena mereka masih dapat buildingnya dan masih dapat zona. Jadi emang kayak kalau misalkan gue nggak diserang, gue nggak usah perang, kita stay defensif aja karena masih dapat rumahnya masing-masing, tunggu zona lebih kecil lagi. Dan juga udah ada UAV yang udah mereveal posisi dari tim The Pillar dan juga pastinya Bigetron Beat dari Zik Nightmare juga bisa sebenarnya ngambil sedikit aja. GRC juga udah nembak ke arah tim The Pillar. Entah kenapa juga yang kali ini ketemu itu antara kawan-kawan dari divisi 2 ya, The Pillar sama tim GRC. Dijepitnya sama kiri kanan divisi 1 Bigetron sama tim Kings. Soalnya mereka kayaknya udah sama-sama tahu atau mungkin mereka ini ya sama-sama notice gitu. Oke, mungkin karena kita nggak tahu dari anak-anak komunitas seperti apa gameplaynya, mungkin kita bakalan coba untuk adu team fight mungkin sama tim-tim yang memang udah kita pahami lebih dulu gameplaynya itu sendiri ya. Betul. Dan ini kalau misalkan dari jumlah tim masih 12 gitu di zona-zona segini, harusnya dari tim BGL yang ada di Mars Electric udah tahu nih, pasti masih ada tim yang ada di Sentosa. Jadi masih bisa ngamanin di bawah banget. Bahkan mereka bisa ngejepit dari tim GRC, nge-sandwich balik ya, karena di GRC itu nggak punya kampan perlindungan diri selain dari Glue. Kalau misalkan mereka pede buat perang, gua rasa mendingan nabrak GRC aja karena GRC bakal jepit sama tim The Pillar di sana. Ya, dan kali ini nah itu dia. Justru kali ini anak-anak The Pillar dan GRC juga masih dapetin untuk circle berikutnya. Menurut gua mereka masih dalam posisi yang enak sih. Kayak nggak perlu team fight nggak sih? Karena sebenarnya bakalan banyak yang datang dari arah luarnya. Kalau misalkan mereka bakalan team fight nantinya, justru yang dari luarnya yang nantinya bakalan steal kill karena mereka ya kan. Karena masih banyak banget 12 tim di zona ketiga menuju ke zona keempat. Dan entah kenapa gue ngeliat dari kemarin ya dari playoff FFML itu Bigetron selalu dapat zona. Sekarang mereka dapat zona lagi. Nah, kemungkinan justru ya agak sedikit belajar mungkin ya dari match day-nya mereka. Kali ini mereka objektifnya benar-benar ke arah dari circle dan zoningnya, tapi karena anak SCN udah mulai ditembakin Lihan. Ini dia XCN yang sudah mulai ke spot juga sama Ida Esports yang bakal dimajuin juga, double factor disepak oleh seorang hero, bakal dimajuin tembak Bredet ke depan setengah drive udah hilang, bakal dijatuhin 1-0 seorang hero dengan sebuah double factor. Sedangkan Ubed bakal coba untuk berlari dan dagang cilok lagi nampaknya bakal coba ke bawah, tapi ternyata Azhar berhasil dibagi gitu aja. Ubed berhasil mendapatkan seorang Azhar dengan sebuah grozanya bakal di NK karena Ubed juga terjepit. Di belakang ada Max tentunya yang bakal coba ditembak-tembak lagi, masih ada Gluol dan juga Kronos sebagai perlindungan diri, di mana Azhar masih bisa di revive dan mendapatkan bala bantuan juga. Ternyata King, yang datang. sang raja pun datang dengan sebuah kalengnya mencoba untuk agresif, tapi ternyata memilih untuk turun dan memanfaatkan kampan building terlebih dahulu. Ya, ternyata anak-anak Kings mereka langsung aja mutusin buat masuk lagi ke arah circle-nya, walaupun mereka sebenarnya punya vehicle juga. Mengingat juga balik lagi kayak yang tadi udah sering banget kita omongin, ini tuh bener-bener masih 40 tapi langsung aja bakal baku hantam melihat kali ini. Iya, bakal dimajuin juga oleh Hero, bakal coba untuk flanking dari sebelah kanan, sedangkan XCN Dewa harus tumbang di posisi ke-12. Kali ini kita lihat Hero bakal coba untuk lewat sebelah kanan, tembak dulu, lempar granat kali ini. Fernando Hall maju ke depan, Sora Akmal juga lagi ada perang lagi di mana Kings terjepit kali ini. Udah tersandwich oleh kawan-kawan dari Ida Esports. Satu orang terjatuh, Rose pakai terlebih dahulu, bakal dimajuin lagi. Hero dengan sebuah double factor berhasil mendapatkan satu lagi, dan ternyata kali ini bakal di jump shot lagi. Kings mulai ocar kacir dan harus tumbang di posisi ke-10 kali ini.
triple kill dari hero menggunakan double vectornya. Ini dia vector ya, walaupun udah di nerf selalu aja. Gue lihat tuh vector tuh masih bener-bener ngeselin banget. Tapi kita bakalan geser lagi sepertinya kali ini. Bigetron Beat, walaupun dia udah di secure zonanya, dia juga pengen untuk dapetin kill poinnya, Lihan. Bener. Ada anak-anak KB juga yang bakalan coba untuk tembak-tembakan sama anak-anak Bigetron Beat. Kalau ini caranya tuh harusnya Bigetron lebih menyebar luas juga ya. Ada yang coba untuk ngeluas untuk di luar zona biar musuhnya itu nggak bisa kebagian zonanya. Jadi jepitnya tuh nge-spray tuh nge-visionnya tuh luas banget. Ya. Karena mereka dapat zonanya sekali lagi dan mereka dapat high groundnya untuk kali ini. Jadi sebenarnya untung banget untuk Bigetron karena di luar juga lagi perang. Mangs bakal ada di ujung zona banget, sedangkan KB juga sebenarnya terhalang untuk masuk ke dalam zona karena Bigetron di sana. Dan mereka juga udah mendengar suara peluru yang lewat-lewat, udah kayak anginnya itu udah kayak gua lewat mana keluarnya karena gua udah ditembak dari kanan kiri atas bawah gitu kan. Ya, dan Bigetron sendiri sebenarnya dalam satu posisi yang udah tinggal hayu punten mangga asup gitu kan, Iya, udah tinggal masuk. ditembak ya. Karena dia udah dalam satu posisi yang nungguin banget untuk lawan-lawannya coba untuk maju, tapi kali ini ada Ida juga yang tadi baru aja ngeratain anak-anak Kings di atas. Mainnya chaos banget. Vehicle yang kebakar di sana, Lihan. Itu dia hero dengan jump shot double vectornya langsung masuk ke dalam Chrono juga pertahanan lawan bakal coba diobrol kabrik tembak lagi tapi KB terlalu kuat untuk defense-nya kan bakal dibalikin aja hero terjatuh kali masih ada Mangs Empois yang maju juga walaupun hilang setengah darah nggak membuat Empois untuk mundur kali masih ada tim dari KB yang bertahan defense-nya. Gizi terjatuh, Mangs pun terjatuh kali ini tinggal 2 orang lagi di revive terlebih dahulu. Zona menutup masih ada Bigetron di atas sedangkan di lain sisi juga masih ada perang lagi kali ini. Udah ada Bigetron Regar dengan sebuah SVD-nya bakal nembak arah lawan, mengikis Gluol terlebih dahulu bakal dimajuin aja menghalangi musuh untuk masuk dalam zona dan di sana sama The Pillars pun tumbang di posisi 4. Granat dari Young berhasil mendapatkan 3 pemain sekaligus kali ini tinggal 3 tim tersisa. Young bakal coba untuk maju dulu. Masih ada Zik Nightmare dan juga GRC yang masih jauh di luar zona kali ini di mana Bigetron menguasai zona seutuhnya. Tim dari Zik Nightmare agak sulit juga karena masih ada batu juga ternyata yang bisa dijadikan tempat berlindung. Yes, tapi kalau misalnya kita lihat dari arah minimap kali ini semua juga lagi dan lagi diambil sama Bigetron dari segi zoningnya dan splitnya juga kali ini benar-benar nguasain banget. Jadi ada beberapa player juga kayak Yangat kali ini bakalan coba untuk fokus ke arah dari Sian dan juga kawan-kawan dan sisanya lagi bakalan coba untuk fokus ke arah JRC juga. Apalagi Bigetron juga kali ini juga masih benar-benar utuh juga 4 player Sia dan kawan-kawan mencoba untuk menggunakan vehicle juga bakalan sulit, Lihan. Betul, dan mereka juga dapat sutetnya cukup enak banget, dapat permanen kampan kali ini juga udah ada airdrop yang dimanfaatkan oleh seorang Younggat juga. Ikam bakal turun ke bawah untuk nge-flanking tim GRC. Gluol langsung dipasang oleh Younggat kali ini. Tim Zik Nightmare bakal coba untuk bergerak tapi Kojak, Regar dan juga pastinya Younggat sudah bersiap-siap untuk menghalangi dari Zik Nightmare kali ini. Bakal dihalangin sama-sama logonya merah. Apakah bisa melawan dari Bigetron Beat yang sudah mendapatkan 7 poin eliminasi? Shotgun 18/7 disiapkan oleh Kojak juga. Zona menutup kali ini perlahan tapi pasti bakal dicari lagi. Sepertinya itu lawan atau kawan bakal ditembak oleh Regar. Avel Gaming terjatuh kali ini bakal dimajuin aja masuk keluar zona. Tembak satu orang tapi ada pelontar dari Lem yang berhasil mendapatkan Ikam kali ini harus terhalangi untuk sementara waktu juga. GRC mulai membabi buta dari arah bawah bakal untuk flanking sekali lagi. Ada Chrono yang cukup baik dari seorang Younggat dengan sebuah Groza yang bakal coba untuk menataki lawan dari bawah. Satu orang terjatuh kali ini bakal dimajuin lagi. Udah jatuh bos. Kita ajar GRC-nya kali ini. UMP langsung aja ke depan. Masih ada Chrono juga. Double Vector cukup menyakitkan dari GRC berhasil melawan lawan. Masih ada gol cukup baik dari seorang Regar. Max 7-nya berhasil membagi dari GRC. Satu orang lagi bakal diajar lagi. Rivet terlebih dahulu. Balikin dan Bigetron Beat takes the booyah for the first game kali ini. Bigetron Beat ini dia yang tadi sempat baru aja ketika mereka itu ada di arah Pochino